Dengan dukungan modal ini, MBMA berupaya menjaga kelancaran produksi biji nikel dan mempercepat kontribusi anak usaha terhadap pendapatan konsolidasi perusahaan induk. PT Merdeka Battery Materials Tbk melakukan suntikan modal senilai 51 juta US dollar kepada anak usaha terkendali PT Sulawesi Cahaya Mineral melalui fasilitas pinjaman. Di mana pinjaman ini dipandang strategis oleh manajemen dalam memperkuat posisi bisnis di tengah dinamika pasar material baterai global khususnya dalam produksi bahan baku kendaraan listrik. Pinjaman yang diberikan MBMA kepada SCM diharapkan membantu pembiayaan modal kerja dan aktivitas operasional anak usaha yang fokus dalam ekstraksi dan pengolahan biji nikel. SCM sendiri merupakan bagian dari rantai pasok bahan dasar baterai kendaraan listrik yang menjadi tulang punggung pengembangan industri EV di Indonesia. Dengan dukungan modal ini, MBMA berupaya menjaga kelancaran produksi biji nikel dan mempercepat kontribusi anak usaha terhadap pendapatan konsolidasi perusahaan induk. Sejauh ini, MBMA tetap menunjukkan aktivitas operasional yang signifikan dengan produksi biji nikel dari tambang SCM yang meningkat, meski beberapa segmen pemrosesan sempat turun karena pemeliharaan fasilitas tertentu. Pendapatan MBMA tercatat tetap kuat di tahun berjalan, mencerminkan ketahanan bisnis di tengah tantangan industri, terutama dengan permintaan material baterai yang terus berkembang di pasar global. Namun, kinerja laba bersih perusahaan sempat tertekan akibat berbagai faktor operasional, menandakan pentingnya optimalisasi kegiatan anak usaha melalui dukungan modal. Pendanaan kepada anak usaha ini dipandang sebagai bagian dari strategi jangka panjang MBMA dalam memperkuat rantai nilai hilir industri baterai, termasuk dorongan untuk aktivitas produksi nikel matte berkualitas tinggi. Pinjaman modal ini juga memberikan fleksibilitas keuangan bagi SCM dalam merencanakan belanja modal, modal kerja, dan potensi perluasan fasilitas di masa depan. Manajemen optimis langkah ini akan menunjang pertumbuhan operasional dan nilai pemegang saham seiring perusahaan fokus pada peluang global bahan baterai kendaraan listrik. Berbagai sumber, IDX Channel. PT Telkom Indonesia Persero Tbk menyiapkan belanja modal atau CAPEX sekitar 6,4 triliun rupiah untuk PT Telkom Infrastruktur Indonesia pada tahun depan. Langkah ini menjadi bagian dari strategi Telkom untuk memperkuat jaringan digital nasional sekaligus mengoptimalkan nilai aset fiber yang dipisahkan dari induk perusahaan. PT Telkom Indonesia Persero Tbk menyiapkan belanja modal atau CAPEX sekitar 6,4 triliun rupiah untuk PT Telkom Infrastruktur Indonesia. Alokasi CAPEX tersebut diputuskan setelah persetujuan pemegang saham independen terhadap pemisahan bisnis fiber dan aset wholesale connectivity ke Infranexia dalam RUU PSLB 12 Desember 2025. Infranexia kini menjadi pengelola utama aset fiber optik Telkom Group senilai puluhan triliun rupiah yang diharapkan bisa berjalan lebih fokus sebagai unit operasi tersendiri. Dengan dana CAPEX ini, Telkom berharap Infranexia mampu meningkatkan penetrasi konektivitas digital khususnya di wilayah yang belum terjangkau layanan fiber secara penuh. Spin-off Infranexia merupakan bagian dari strategi transformasi Telkom 2030 yang bertujuan memperkuat struktur operasional dan fokus pada pengembangan aset kunci, termasuk jaringan fiber optik. Melalui inkubasi bisnis ini, Telkom berharap optimalisasi aset fiber bisa lebih bergairah dengan manajemen dan fokus pasar yang lebih tajam tanpa terganggu oleh lini bisnis lain yang tidak berkaitan langsung. Selain itu, pemisahan bisnis ini membuka peluang pengelolaan yang lebih transparan dan siap untuk potensi kolaborasi dengan mitra strategis atau strategi monetisasi lain di kemudian hari. Telkom memandang Infranexia sebagai salah satu motor pertumbuhan baru dalam portofolio bisnisnya dengan basis aset fiber yang lebih luas serta potensi layanan wholesale connectivity yang besar. Dengan dukungan CAPEX yang memadai, diharapkan entitas ini bisa menyerap peluang konektivitas digital nasional yang meningkat seiring percepatan digitalisasi dan permintaan layanan broadband yang terus tumbuh. Langkah ini sekaligus memberi sinyal bahwa Telkom Group serius menggarap nilai aset digitalnya secara berkelanjutan, memperkuat posisi dalam ekosistem teknologi dan komunikasi Indonesia. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, PT Chandra Asri Pasifik Tbk berencana menerbitkan obligasi senilai 1,5 triliun rupiah sebagai strategi memperkuat permodalan perseroan.
Penerbitan ini menjadi bagian dari penawaran umum berkelanjutan obligasi berkelanjutan 5 dengan target dana 6 triliun rupiah. PT Chandra Asri Pasifik Tbk atau TPIA berencana menerbitkan obligasi senilai 1,5 triliun rupiah sebagai strategi memperkuat permodalan perseroan. Penerbitan obligasi ini merupakan tahap pertama dari program obligasi berkelanjutan 5 Chandra Asri Pasifik. Informasi tersebut tercantum dalam prospektus yang diterbitkan pada Jumat 18 Desember 2025. Langkah ini diambil emiten petrokimia milik Prayogo Pangestu untuk memperkuat struktur permodalan dan menjaga fleksibilitas keuangan. Chandra Asri menawarkan obligasi dalam 3 seri dengan tenor berbeda. Seri A memiliki tenor 3 tahun, seri B tenor 5 tahun, dan seri C tenor 7 tahun. Pembayaran bunga dilakukan setiap 3 bulan sekali dengan pembayaran pertama dijadwalkan pada 13 April 2026. Dana hasil penerbitan obligasi akan digunakan untuk modal kerja termasuk pembelian bahan baku produksi. Adapun berdasarkan pemeringkatan Pevindo, obligasi tahap 1 2025 ini memperoleh peringkat double amin dengan masa berlaku hingga September 2026. Perseroan menargetkan obligasi ini tercatat di Bursa Efek Indonesia pada 14 Januari 2026 setelah melalui masa penawaran akhir tahun ini. Berbagai sumber, IDEX Channel. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan upah minimum provinsi tahun 2026 akan mengalami kenaikan. Penyesuaian angka kenaikan tersebut akan dilakukan dengan memperhitungkan berbagai indikator ekonomi, mulai dari inflasi hingga pertumbuhan ekonomi. Pramono mengaku telah mendapatkan laporan terkait keputusan Presiden mengenai penetapan UMP. Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta akan bersikap adil dalam menentukan besaran upah bagi buruh maupun pengusaha. Pramono telah meminta jajarannya untuk segera membahas UMP 2026 agar Jakarta tidak terlambat dalam menetapkan kebijakan tersebut. Saya sudah mendapatkan laporan mengenai keputusan Presiden tentang hal itu, sehingga dengan demikian pemerintah DKI Jakarta akan menjadi juri yang adil bagi buruh dan juga pengusaha, dan saya sudah meminta untuk segera diadakan rapat. Kita tidak boleh terlambat, kita akan mendahului untuk penetapan UMP-nya. Karena memang angkanya kan sudah ada range-nya, sehingga dengan demikian tinggal di range itulah dicari jalan keluar antara. Pemirsa, Kementerian Keuangan terus membenahi sistem perpajakan Cortex guna menggenjot penerimaan negara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan perbaikan sistem menjadi prioritas agar proses pemungutan pajak semakin efisien ke depan. Menurut Purbaya, perbaikan Cortex menjadi krusial karena sistem ini sempat mengalami kendala pada Januari hingga Februari 2025. Gangguan tersebut menyebabkan kesulitan pembayaran pajak pertambahan nilai atau PPN oleh wajib pajak dan berdampak pada penerimaan pajak nasional. Sebagai bagian dari pembenahan, Kemenq telah melakukan simulasi pelaporan surat pemberitahuan tahunan PPh orang pribadi melalui sistem Cortex terhadap lebih dari 60.000 wajib pajak. Kemenq mengklaim uji coba tersebut berjalan dengan baik. Pajak untuk Cortex sudah bisa kita perbaiki dan sekarang sudah berjalan dengan baik. Tapi tetap aja mungkin ke depan akan kita perbaiki kalau ada ketidaksempurnaan yang ada. Tapi kemarin kita sudah tes dengan berapa? 60.000 orang login